Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsalina Filza sebagai anggota dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik psikologi pasal 41 sampai 45. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada Syarafina Alfitri, Dimas Adrian Surya, Amalia Nazilatur Rahmah, Atta Syahda Maharani, Muhammad Taqiyuddin, dan Zulfin Fahrina. Pasal 41 tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri pengunduran dari keikutsertaan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya serta pasangan, ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Yang ketiga, bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Contohnya, psikolog BR mengadakan webinar tentang kesehatan mental. Pada sesi tanya jawab, ada seorang remaja berinisial DD ingin mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi. Analisis, ketika psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengadakan pendidikan dan atau pelatihan tentang kesehatan mental, maka psikolog atau ilmuwan psikologi tidak berhak meminta peserta untuk menceritakan atau mengungkapkan informasi pribadinya dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan tersebut, kecuali ketika memang dibutuhkan informasi pribadi peserta untuk penanganan masalah yang dialami peserta tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Lalu, pasal 42 tentang kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan atau pelatihan tersebut. Analisis dari pasal 42 ini, dalam hal ini penyelenggara pendidikan harus bertanggung jawab atas program yang akan dilakukan, baik itu berupa materi, pemateri, dan segala kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Contoh, misalnya sekarang ada seorang sarjana psikologi S1 ingin melanjutkan profesi sebagai seorang psikolog, maka harus menempuh pendidikan profesi psikologi. Peraturan tersebut berbeda dengan zaman dahulu yang membolehkan sarjana psikologi S1 menjadi psikolog dengan mengikuti training atau latihan yang diadakan oleh psikolog yang berwenang. Pasal 43 tentang penilaian kerja peserta pelatihan atau pendidikan dan orang yang disupervisi.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam hal penilaian kinerja peserta pelatihan atau orang yang disupervisi adalah psikologi dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan, atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Dari pasal 43 ini, psikolog CY menjadi pembicara dalam webinar Psychological First Aid. Ia memberikan kesempatan kepada 5 orang untuk bertanya. Tak hanya itu, setelah sesi webinar selesai pun CY mau membantu orang-orang yang masih membutuhkannya dengan cara open DM di Instagram. Analisis dari pasal ini, ketika psikolog dan ilmuwan psikologi membuat sebuah penelitian tentang psychological first aid, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menetapkan proses yang sudah jelas dan terjadwal untuk memberikan feedback kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Pasal 44 keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Contoh dari pasal 44 ini, ketika seorang psikolog menjalani hubungan khusus, entah karena suka atau karena hubungan saudara dengan klien, maka psikolog harus mengalihkan tanggung jawab atau penanganan klien kepada psikolog lain. Analisisnya, dalam pasal 44 ini dijelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang dimaksud dengan keakraban seks dalam keakraban yang terlalu dekat bahkan bisa menjerumus ke dalam hal yang berbau seks. Maka dari itu hal ini dilarang. Pasal 45 tentang penelitian dan publikasi. Pedoman umum. Adapun hal-hal yang dijelaskan dalam pedoman umum penelitian dan publikasi adalah 1. Penelitian adalah rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan menguji teori atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Yang kedua, langkah-langkah dalam penelitian psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik penelitian. Analisis dari pasal 45 ini menjelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh melaksanakan penelitian tanpa diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian, agar pihak yang berkepentingan terhadap penelitian tersebut tidak mengalami kesalahpahaman dalam penelitian. Contohnya,
Ketika ada seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi diberi tugas untuk membuat sebuah penelitian yang bertujuan memperoleh fakta-fakta yang nyata, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menyusun dan menuliskan rencana yang akan dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan juga psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menguji hasil penelitiannya dengan teori-teori yang sudah ada agar hasil yang diperoleh sesuai dengan teori fakta. Demikian penjelasan mengenai kode etik psikologi pasal 41-45. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.